Jangan lewatkan kesempatan ini. Satu kali untuk masa depan yang lebih baik. Dapatkan link formulir pendaftarnya melalui Instagram, YouTube channel, Twitter, dan website kami atau hubungi 082132531955. Zona berpikir. Fun with our mind. Halo sahabat PSA kita, kali ini saya akan mengajak kamu untuk mereview sebuah buku yang pernah menjadi bestseller di Amerika Serikat pada tahun 1993 dan di Indonesia di kisaran tahun 1997 yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku Seven Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini mengandung isi yang sangat menarik dan masih relevan untuk dijadikan referensi kita dalam belajar mengembangkan diri secara efisien. Pada video kali ini saya ingin mereview buku ini dengan memberikan catatan dan penjelasan tambahan agar kita mendapatkan pemahaman yang mendalam bagaimana belajar mengembangkan diri secara efektif. Bila sahabat PS kita tidak memiliki cukup waktu untuk mendapatkan dan membaca bukunya, cukup simak video-video yang ada di channel ini sambil bersantai, kamu akan tahu isi bukunya. Oke, let's check it out. Pada bagian awal buku ini, Stephen R. Covey ingin memberikan sebuah pemahaman dasar terlebih dahulu sebelum masuk ke bagian inti dari 7 kebiasaan manusia yang efektif. Aristotle, seorang filsuf Yunani mengatakan, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Sahabat PSA kita, sumber keunggulan adalah karakter positif yang kuat. Karakter positif tumbuh dari kebiasaan seseorang yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya secara berulang dan konsisten. Dan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang selalu bersumber dari sebuah paradigma. Apa itu paradigma? Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah dan lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia. Melihat di sini bukan berkaitan dengan pengertian visual dari sebuah tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, dan menafsirkan. Sebagai contoh, andaikan Anda ingin tiba di sebuah tempat tertentu di sebuah kota dengan menggunakan teknologi Google Map, Anda cukup mengetikkan alamat tujuan dan mengklik posisi lokasi Anda saat ini. Akan tetapi ketika Anda salah mengetikkan alamat, maka Anda akan mendapatkan rute yang berbeda dan tentunya tidak akan pernah sampai di tempat yang menjadi tujuan awal Anda. Contoh dari paradigma yang lain adalah, coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan dengan cermat dan coba uraikan apa yang Anda lihat. Apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya menurut Anda? Apakah dia berumur kisaran 25 tahun? Sangat cantik, modis, dengan hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Atau bagaimana seandainya saya mengatakan bahwa Anda keliru? Bagaimana bila saya mengatakan bahwa gambar ini adalah seorang wanita tua berusia 60 atau 70 tahunan yang tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukanlah seorang model. Wanita tua ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu menyeberang jalan. Siapa yang benar? Coba lihat kembali dengan cermat. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Dapatkah Anda melihat syalnya? Dapatkah Anda melihat dagunya, matanya, atau mungkin mulut yang sudah ompong? Ketika Anda sudah dapat melihat bagian-bagian yang saya sebutkan dan saya tunjukkan pada gambar, berarti Anda sudah menemukan dan melihat apa yang saya maksud. Apakah dalam hal ini saya benar? Stop. Tunggu sebentar. Perhatikan dengan seksama dengan cara pandang yang berbeda. Coba lihat bagian ini. Bagaimana bila saya menyebutnya ini adalah pipi seorang wanita muda yang mulus dan bagian ini adalah dagunya? Atau coba lihat yang ini. Ini adalah hidung dan bagian ini adalah bulu matanya. Lihat kalung yang dikenakannya di leher dan rambut yang hitam legam. Ya, ini adalah seorang wanita muda yang menghadap ke arah samping atau hampir membelakangi Anda. Yang menarik adalah ketika beberapa orang disajikan sebuah objek yang sama di hadapan mereka, ternyata mereka melihat dua hal yang berbeda. Contoh ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian lingkungan dan pengalaman yang tertanam dalam pikiran mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita sudah objektif. Namun pada kenyataannya tidak demikian.
Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya. Ketika apa yang kita lihat kita transfer atau kita pindah informasi ini ke orang lain dengan begitu meyakinkan, maka orang akan memiliki kecenderungan yang sama melihat hal ini. Apakah ini akan menjadi masalah? Ya, bila yang pertama, objek yang kita lihat ternyata hanya mirip, bukan asli atau yang semestinya. Contohnya logo pada botol minuman soda ini. Anda mungkin sudah familiar atau tidak asing bahwa ini adalah sebuah produk botol minuman bersoda yang sudah terkenal. Dengan melihatnya, sekilas pikiran Anda langsung tertuju pada merek tersebut. Coba perhatikan dengan cermat. Saya akan menunjukkan kepada Anda logo yang lainnya. Anda tahu perbedaannya? Mana yang asli? Bila Anda cermat, dua gambar ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, sekalipun sekilas nampak mirip. Logo yang asli adalah gambar yang pertama. Yang membedakannya dengan yang tidak asli adalah posisi ekor huruf. Logo asli meletakkan posisi ekor huruf C di bawah dan di atas, sementara yang tiruan atau yang palsu berkebalikan. Yang nomor 2, objek yang kita lihat hanya sebagian dari keseluruhannya, dengan kata lain tidak utuh. Contohnya gambar perempuan tua dan muda tadi. Satu objek dapat memiliki dua cara pandang yang berbeda. Apabila tidak dilihat secara cermat dan detail, maka orang akan terjebak pada satu pandangan saja. Yang berbahaya adalah ketika satu pandangan ini diklaim yang paling benar dan yang lain salah. Yang nomor 3, objek yang kita lihat berbeda sama sekali dengan keadaan aslinya. Contohnya adalah ketika Anda menonton film Spider-Man yang sedemikian heroik dan fantastis, melompat ke sana kemari dengan sangat lincah, menghindari bahaya dengan sigap, dan memiliki kekuatan yang luar biasa di luar kekuatan normal manusia pada umumnya. Apakah ini nyata? Tentu tidak. Dan ini sama sekali tidak menggambarkan kenyataan, melainkan hanya cerita fantasi yang dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah karya sinematografi yang imajinatif. Bila Anda mengikuti proses pembuatan di balik layarnya, tentu berbeda sama sekali dengan apa yang ditampilkan di layar kaca Anda. Bagian penting di awal dari buku ini adalah ingin memberikan sebuah pengalaman yang disebut dengan aha. Ini adalah sebuah insight atau pemahaman yang mendalam dan lengkap dari cara melihat sebuah objek dengan lengkap dan apa adanya. Dengan kekuatan paradigma ini, setiap orang dapat memulai segala sesuatunya dengan lebih positif dan penuh kesadaran. Stephen R. Covey memberikan ilustrasi betapa pentingnya kekuatan perubahan paradigma. Ia bercerita pada satu minggu di pagi hari, di dalam sebuah gerbong kereta bawah tanah di kota New York, orang-orang sedang duduk dengan tenang. Sebagian sedang membaca surat kabar, sebagian sedang melamun, dan sebagian lagi beristirahat dengan mata terpejam. Suasana tenang dan damai. Lalu tiba-tiba seorang pria dan anak-anaknya masuk ke dalam gerbong. Anak-anak tersebut begitu berisik dan tidak terkendali sehingga saja keseluruhan suasana berubah. Pria tersebut duduk di sebelah sambil memejamkan matanya. Agaknya ia tidak terlalu peduli akan situasi saat itu. Anak-anaknya berteriak-teriak, melemparkan barang-barang, bahkan merenggut koran yang sedang dibaca orang. Ini sangat mengganggu. Namun pria ini tidak melakukan apapun. Sulit rasanya untuk tidak merasa jengkel. Saya tak mengerti ia dapat begitu tenang membiarkan anak-anaknya berlarian liar seperti itu dan tidak berbuat apapun untuk mencegah mereka. Sama sekali ini tidak bertanggung jawab, kata Stephen R. Covey. Sangat terlihat bagaimana semua orang yang berada di dalam gerbong yang sama juga merasa terganggu. Akhirnya, dengan rasa sabar dan pengangkangan diri yang luar biasa, saya menoleh ke arahnya dan berkata, "Tuan, anak-anak Anda benar-benar mengganggu banyak orang. Dapatkah Anda mengendalikan mereka sedikit?" tanya Stephen R. Covey. Orang itu mengangkat dagunya seolah baru tersadar akan situasi di sekitarnya, lalu berkata dengan sedih, "Oh, Anda benar. Saya kira saya harus berbuat sesuatu. Kami baru saja dari rumah sakit, di mana ibu mereka meninggal 1 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir apa, dan saya kira mereka juga tidak tahu harus bagaimana menghadapinya," kata pria itu. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu? Paradigma saya berubah, kata Stephen R. Covey. Tiba-tiba saya melihat segalanya secara berbeda, dan karenanya saya berpikir dengan cara yang berbeda. Saya merasa dengan cara yang berbeda, dan kemudian saya berperilaku dengan cara yang berbeda pula. Kejengkelan saya seketika hilang. Saya tidak perlu lagi khawatir untuk mengendalikan sikap atau perilaku saya. Hati saya dipenuhi dengan kedukaan yang dirasakan pria itu.
Perasaan simpati dan kasihan mengalir dengan deras, jelas Stephen R. Covey. Sahabat PSA kita, inilah yang dinamakan kekuatan perubahan paradigma. Banyak orang mengalami perubahan fundamental dalam cara berpikir mereka justru ketika mereka menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan tiba-tiba melihat prioritas mereka dengan cara berbeda, atau mereka melangkah ke sebuah peran yang baru yang berbeda sama sekali dari sebelumnya. Yang terjadi dengan adanya kekuatan perubahan paradigma dalam pikiran adalah Anda melihat yang berbeda dan menjadi berbeda. Perubahan paradigma ini akan menjadi semakin kuat justru ketika berpusat pada prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip dapat dikatakan merupakan hukum alam yang bersifat menetap dan berulang. Contohnya ketika sebuah benda dilemparkan ke atas, maka dia akan jatuh ke bawah. Ini adalah hukum gravitasi alam. Prinsip merupakan kebenaran hakiki dan fundamental yang memiliki aplikasi universal. Prinsip bukanlah praktek, karena praktek adalah aktivitas atau praktek tertentu. Praktek yang berhasil pada satu keadaan tidak harus berhasil pada keadaan yang lain. Contohnya orang tua yang mencoba membesarkan anak kedua dengan cara yang pernah dilakukannya persis ke anak pertama, belum tentu berhasil. Prinsip juga bukanlah nilai. Sekumpulan pencuri dapat mempunyai nilai yang sama, tetapi nilai ini melanggar prinsip dasar kemanusiaan. Prinsip adalah wilayah, dan nilai adalah peta. Prinsip adalah pedoman perilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen. Siapapun, apapun pekerjaannya, latar belakang budayanya, bahasa yang digunakannya, di mana dia tinggal, apapun jenis kelamin dan berapapun usia seseorang, tidak seorang pun bersedia direndahkan martabatnya oleh orang lain, apapun alasannya. Ini adalah bagian dari prinsip. Sahabat PSA kita dengan paradigma yang benar dalam memandang situasi diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita, maka kita akan mencapai tingkatan baru dalam berpikir. Seperti yang dikemukakan oleh Albert Einstein, masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Ketika seorang bayi merasa lapar dan haus, cukup dengan menangis maka seorang ibu akan mudah mengerti dengan sigap memenuhi kebutuhannya. Namun ketika si bayi ini sudah beranjak remaja, hal yang sama tidak bisa dilakukannya. Dia perlu bertindak secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Setidaknya ini ditunjukkan dengan menyiapkan atau mengambil makanan sendiri dan makan serta minum tanpa perlu lagi disuapi oleh ibunya.